pimpinlah kebaktian hari ini. Berilah hati yang tenang dan taat sehingga kami boleh menerima firman yang hidup. Hidupkanlah kami, perbaruilah kami dengan pimpinan-Mu yang ajaib. Sehingga iman, kerohanian dan pelayanan kami boleh lebih dekat dengan hati-Mu, lebih sesuai keinginan rencana-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati apa yang dibicarakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau meneruskan tentang pengaruh Augustinus di dalam doktrin yang diimani terhadap sejarah di dalam 1500 tahun sesudah dia. Augustinus dilahir pada abad keempat dan meninggal pada abad kelima. 1100 tahun kemudian terjadi reformasi dan gereja diperbarui, dirubah oleh Tuhan. Banyak pengaruh dari Augustinus karena Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi berkat bagi seterusnya manusia yang lahir di dalam dunia ini. Seorang yang dipakai Tuhan, bagaimana beriman, bagaimana bertobat, dan bagaimana melayani akan menjadi pengaruh untuk beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun di dalam sejarah. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang bagaimana pertobatan konfesi dari Augustinus menjadi standar bagaimana orang harus bertobat. Perubahan, pembaharuan, kalau tidak terjadi, maka gereja akan menjadi sangat kolot, sangat kuno, dan ketinggalan zaman. Tetapi tidak boleh kita tidak diperbarui, karena kita akan menjadi ketinggalan. Tuhan mau gereja tidak ketinggalan zaman, tapi memimpin zaman. Tuhan mau gereja berubah, memperbarui diri terus menerus, akhirnya menjadi mercusuar memimpin dunia. Dunia berubah terus, tetapi gereja tidak ikut dunia berubah. Dunia berubah terus, gereja juga berubah, tapi di dalam rencana Tuhan yang berlainan dengan perubahan-perubahan dunia ini. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, perbaruilah dirimu dan robahlah dirimu dan mencari kehendak Tuhan. Ayat yang besar ini, ayat yang memberikan sesuatu petunjuk yang penting sebagai pedoman bagaimana gereja harus memperbarui diri. Itu sebenarnya yang memperbarui kita. Selain kita taat kepada Tuhan, inisiatifnya selalu dari Tuhan terlebih dulu. Karena Tuhan merubah dunia dan Tuhan merubah gereja, sehingga gereja mengetahui bagaimana sesuai dan menjadi ukuran, menjadi standar untuk menyesuai dengan perubahan dunia dan tidak dirubah sehingga meninggalkan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dunia berubah, apakah gereja juga ikut berubah? Dunia perbarui diri, apakah gereja juga harus memperbarui diri? Gereja harus memperbarui diri, tapi makin memperbarui, makin sesuai kehendak Tuhan. Itulah gereja. Makin memperbarui, makin rusak. Makin memperbarui, makin hancur. Itulah dunia. Bedanya gereja di dalam memimpin, menjadi contoh, mempengaruhi dunia. Kita harus selalu memperbarui kita. Makin berubah menjadi lebih setia kepada firman Tuhan.
lebih sesuai dengan kehendak Allah yang kekal, baru gereja tahan berdiri melawan segala arus dan menjadi saksi Kristus yang hidup di dalam dunia ini. Dunia ini gelap, dunia ini menyeleweng, dunia ini terlalu jauh dari Tuhan, dan orang di dunia perlu dipimpin, perlu diberikan contoh teladan yang baik untuk membawa mereka kembali ke rencana Tuhan yang asli. Inilah tugas gereja. Saudara, jangan kira engkau ikut kebaktian, engkau pulang, minggu depan datang lagi. Itu sesuatu rencana atau sesuatu kewajiban rutin yang tidak berpengaruh. Tidak. Saudara harus setiap kali mendapatkan berkat Tuhan, merubah diri sendiri dan memperbarui imanmu sehingga engkau makin dekat, makin sesuai, makin dekat dengan rencana Tuhan, makin sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga engkau bisa berdiri tegak di dalam zaman ini menjadi saksi Kristus. Kita telah bicara mengenai pembaruan yang diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan melihat manusia tidak kuat untuk memperbarui diri, maka Tuhan sendiri bergerak, Tuhan sendiri berinisiatif untuk mempengaruhi, untuk interupsi, untuk menjadikan manusia berubah. Saudara-saudara, bukankah Allah itu tidak berubah? Bukankah Allah tidak pernah ada perubahan? Benar, tapi Allah itu benar dari kekal sampai kekal. Manusia tidak. Manusia selalu menyeleweng. Manusia selalu jauh dari Tuhan. Maka Tuhan mesti membaharui, membawa kita kembali kepada yang benar. Memperbarui manusia adalah membawa manusia kembali kepada yang benar di dalam rencana Allah yang kekal. Bukan menjadikan manusia makin jauh, makin menyeleweng daripada kehendak Tuhan. Dan gereja diperbarui oleh Tuhan karena Allah mempunyai rencana yang kekal. Kita sudah bicara mengenai kebudayaan diperbarui dari tadinya wahyu Tuhan dalam bahasa Ibrani sekarang menjadi bahasa Yunani. Karena sesudah itu Tuhan mempersiapkan bangsa-bangsa mulai mengerti Yunani dan mengerti firman Tuhan dan berubah dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Lalu Tuhan memakai seorang kaisar Konstantin yang merubah situasi politik, tadinya menghina, melecehkan, menganiaya gereja dan membunuh banyak orang Kristen, menjadi lebih berkemurahan, berhenti menganiaya, berhenti membunuh orang Kristen, dan seluruh kerajaan Romawi berubah, gereja ikut berubah. Ini semua adalah inisiatif dari Tuhan Allah dan akhirnya terjadi perubahan yang besar di dalam sejarah. Sesuai itu Tuhan memakai orang ketiga yang penting untuk merubah dunia melalui iman dan kepercayaan yang dimurnikan, yang dibawa kembali kepada firman Tuhan. Yaitu ajaran dari Augustinus. Augustinus lahir pada abad keempat, meninggal pada abad kelima. Melalui pertobatan dia, akhirnya dia menjadi orang suci, orang dekat kepada Tuhan. Tidak lagi melampiaskan nafsu, tidak lagi hidup di dalam perzinahan, tapi dia menjadi orang suci, menghadap Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Melalui pertobatan ini, maka standar pertobatan, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan, berjalan di dalam kebajikan, meninggalkan hidup berzina, hidup suci. Orang-orang melalui pertobatan seperti Augustinus memperoleh pengertian apa itu pertobatan. Setelah itu dia menulis buku My Confession, dan di situ menulis dengan jujur manusia harus bagaimana hidup memperkenan kepada Tuhan. Setelah dia menulislah buku City of God, dia menulis
buku tentang anugerah, tentang rencana, tentang inisiatif Tuhan Allah yang membawa manusia kembali kepada Dia. Dan kita mempelajari bagaimana artinya beriman kepada Tuhan, bagaimana artinya berdoa kepada Tuhan, bagaimana artinya berbalik kepada Tuhan, dan dengan iman kepercayaan yang respons kepada Tuhan menjadi orang yang melayani Tuhan. Apakah saya beriman baru Tuhan memberi anugerah? Apakah saya berdoa baru Tuhan menjawab saya? Ini semua dibalikkan oleh Augustinus, yaitu pembaruan, pengertian anugerah. The grace of God is prior to human response. Kalau Tuhan memberi anugerah, barukan manusia bisa memberikan sesuatu jawaban, respons yang baik kepada Tuhan. Itulah mengakibatkan pengertian predestinasi, pengertian Tuhan mencintai manusia dulu. Bukan karena saya bertobat maka saya diselamatkan. Justru karena Tuhan menyelamatkan saya dan memberikan hati pertobatan kepada saya. Bukankah saya mengaku dosa saya diperandakan pula? Terbalik, karena Tuhan memberikan perandangan pula, merubah hidup saya. Akhirnya saya baru sadar saya berdosa, saya bertobat. Pengertian Ordo Salutis ini sangat mempengaruhi gereja Reform. Saudara-saudara, gereja Reform tidak berani sombong. Gereja Reform tidak berani merebut kemuliaan Tuhan. Karena kita sadar, kita tidak berjasa. Kita sadar, kita bukan orang yang bisa berubah sendiri. Kita adalah orang yang dikerjakan oleh Tuhan dengan anugerahnya yang mendahului respons kita kepada Tuhan. Apakah sebab saya doa baru Tuhan beri berkat? Augustinus bilang tidak. Karena Tuhan memberi berkat, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, baru kita bisa berdoa. Karena Tuhan memberikan berkat, mengarahkan kita menghadap Tuhan, baru kita beriman. Pengertian semacam ini merubah seluruh kekristenan dari manusia inisiatif kepada Tuhan yang inisiatif. Dari manusia berjasa kepada Tuhan yang berjasa. Dari manusia yang menjadi penerima sebagai manusia sekarang bisa diberkat Tuhan, baru menerima anugerah Tuhan. Sehingga pengertian itu mulai menjadi jelas, sola scriptura. Karena Tuhan menyatakan semua di dalam kitab suci, sehingga bukan penemuan teori manusia, bukan pencetusan pengalaman manusia, bukan pengertian yang diutarakan melalui pengalaman-pengalaman inisiatif manusia. Karena semua tercatat dalam kitab suci. Dari kitab suci kita menemukan kebenaran. Dari kitab suci kita menemukan sumber inisiator adalah Tuhan Allah. Dari kitab suci kita mengerti urutan siapa dulu, siapa belakang. Akhirnya kalimat-kalimat mulai menjadi bercahaya, menerusi penerangan kepada manusia. Seperti aku mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku. I love simply because God loved me first. Kalau Allah tidak lebih dulu mengasihi kita, saya pun tidak mungkin mengasihi Tuhan. Kalau Allah tidak lebih dahulu memilih saya, dan tidak mungkin saya memilih Tuhan. Spurgeon di dalam hal ini lebih mengerti dari siapapun. Dia mengatakan, aku bisa pilih Tuhan. Ini sudah menjadi bukti bahwa Allah pilih saya dulu. Kalau Allah tidak pilih saya, tak mungkin saya menjadi orang Kristen yang pilih Tuhan. Kalau Allah tidak memberi anugerah saya, tak mungkin saya menerima anugerah dan menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Pengertian God first, not me. God initiate, not me. God give the grace to me first before I respond kepada Dia. Ini juga menjadi doktrin di mana kita membaptiskan anak. Anak tidak beriman kok.
justru dia tidak bisa beriman. Tapi Tuhan memberi anugerah bagi dia. Baru di dalam pemberian anugerah, termasuk iman yang turun dari surga, baru dia bisa dibaptiskan. Baru dia bisa beriman kepada Tuhan. Jadi the grace of God is prior to human response. Anugerah Tuhan mendahului respons manusia. Anugerah Tuhan mendahului manusia berespons kepada Tuhan. Ini pengertian yang sangat penting sekali. Ini semua dipengaruhi dari Augustinus. Saudara-saudara, setelah doktrin anugerah, doktrin dulunya Tuhan, doktrinnya Allah inisiatif merubah manusia, dari Augustinus mempengaruhi kepada seluruh dunia ini melalui pengertian teori dua negara. Saya hidup di dalam apa? Saya hidup di dalam kerajaan Tuhan. Sebagai orang Kristen, saya beriman kepada Dia, tapi saya sekaligus juga hidup di dalam kerajaan dunia. Saya warga negara Indonesia. Jadi saya siapa? Saya warga negara surga, sekaligus warga negara dunia. Saya sekaligus beriman kepada Tuhan, sekaligus saya mematuhi konstitusi di negara Indonesia ini. Di dalam demikian, manusia berstatus double. Sebagai the citizen of God and also the citizen of the world. Saya anggota dari kerajaan Tuhan Allah yang harus patuh kepada surga. Dan saya anggota warga negara Indonesia yang harus patuh kepada kerajaan dan pemerintah di dunia. Keadaan status double ini membuat tegang di dalam diri hati orang Kristen. Mau taat kepada Tuhan sehingga sulit saya patuh kepada negara. Atau mau patuh kepada negara sehingga sulit menjadi orang Kristen yang baik. Dalam konflik seperti ini, manusia hidup menjadi orang yang susah menghadapi keadaan kita di dalam dunia yang mempunyai standar yang double. I am a citizen of God. I am a national system of the church and of the world. Di dalam kedua status ini, dua kategori ini, kita harus bagaimana? Saya kira salah satu buku yang paling penting di abad 20 ditulis oleh seorang pemerintah tinggi Amerika. Tapi akhirnya karena dia memfihak dan bersalah, berbohong dan dipenjarakan berapa tahun. Di dalam zaman Presiden Nixon, namanya ada Charles Colson. Charles Colson pernah dari Indonesia supaya berjumpa dengan dia, dan setelah dia masuk penjara berapa tahun, iman Kristennya sangat menegur diri sendiri, dan akhirnya dia menyerahkan diri menjadi orang Kristen yang mau merubah sistem dunia. Dia menganggap banyak penjara kurang baik terhadap orang yang nabi pidana, orang yang masuk di dalam penjara. Maka dia berusaha merubah bagaimana pemerintah harus baik-baik menghadapi orang-orang yang salah di dalam politik, orang yang berdosa di dalam negara, orang yang dipenjarakan sesuai hukum. Dia merubah penjara seluruh dunia. Dia keliling seluruh dunia dan dia datang di Indonesia. Saya berjumpa dengan dia, saya duduk di sebelah dia, saya mendengar bagaimana dia ikut merubah sistem penjara yang tidak terlalu baik, memperlakukan keadilan kepada orang di dalam penjara di Indonesia. Charles Colson, ada Charles Colson, saudara bisa cari di Google, bisa menemukan orang penting ini. Akhirnya dia pakai Tuhan untuk merubah sistem penjara. Saudara-saudara, buku yang tulis oleh dia ada The Conflict of Kingdoms. Apakah yang disebut orang Kristen yang mengalami akan sesuatu konflik di dalam dua negara? Bagaimanakah harus kita hidup? Bagaimana kita menjadi setia di dalam kedua? Ini bukunya The Kingdom in Conflict
dari Charles Colson. Saudara-saudara, saya membaca buku ini dengan teliti sekali. Saya melihat banyak orang Kristen masih tidur, masih kurang mengerti. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang harus kita selidiki, apa yang harus kita baca, kita pikir, kita renungkan kembali, itu sangat banyak. Dan kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahunya ke gereja, dengar khotbah, lalu melayani, kira kita sudah mengerti. Kita terlalu banyak hutang kepada harusnya bagaimana berkewajiban menjadi orang Kristen yang baik. Saudara-saudara, semua hal seperti ini sudah dipikirkan 1600 tahun yang lalu oleh seorang namanya Augustinus. How to manage our situation and our status in the conflict between two kingdoms. Bagaimanakah kerajaan dunia ini? Di dalam kerajaan dunia ini, kenapa harus kita taat kepada konstitusi yang lebih tinggi? Bukankah di negara Indonesia saudara hukum, kita menjadi orang yang mengikuti hukum Indonesia? Tak cukup. Kenapa harus ada hukum Tuhan Allah? Apakah hukum Tuhan Allah sesuai dengan hukum dunia? Tidak. Apakah hukum Tuhan Allah ada konflik dengan hukum dari negara? Iya. Khususnya di negara-negara yang tidak Kristen. Waktu kita patuh kepada negara dunia ini, mungkin kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kalau jika mau setia kepada Tuhan, kita harus melanggar hukum dunia. Waktu melanggar hukum dunia, kita kena hukum. Kita masuk penjara, kita dipukuli, kita dianiaya karena kita mau taat kepada Tuhan. Tapi jikalau kita terlalu taat Tuhan, kita selalu dianiaya, bagaimana kita hidup? Jadi di dalam kerajaan dunia dan kerajaan Allah, bagaimanakah orang Kristen bertindak? Ini pun dipikirkan baik-baik oleh Augustinus. Maka pembaharuan gereja yang dilakukan oleh Tuhan melalui pikiran Augustinus sangat jelas di dalam sejarah. Augustinus memikirkan tentang konflik dua negara, kingdoms in conflict, seperti apa yang ditulis oleh Charles Colson, dan dia menulis sebuah buku yang mempengaruhi seluruh ribuan tahun sejarah yang namanya The City of God. Saya berkata buku pertama yang paling penting, My Confession. Buku yang kedua adalah City of God, yang ditulis oleh Augustinus. Dia menjelaskan kita berada di dalam dua kerajaan. City of God, bahasa Latinnya ada Civitas Dei. Coba tayangkan buku ini. The City of God ditulis oleh Augustinus. Nah, ini kedua buku yang mengenai keadaan dua kerajaan. Kerajaan surga di atas bumi. Kerajaan dunia juga di atas bumi. Dan saya terjebak di tengah-tengah dua kerajaan ini. Saya menjadi orang yang harus menjadi seorang setia sebagai anggota warga negara di dunia ini. Tapi sebagai orang Kristen, saya juga harus patuh kepada kerajaan surga yang sekarang dengan firman, dengan kitab suci memerintah dan memberi petunjuk kepada saya bagaimana menjadi orang Kristen. Maka di dalam konflik seperti ini, Augustinus mau cari jalan bagaimana orang Kristen beriman sungguh-sungguh. Saya percaya keagungan daripada Augustinus jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bayangkan. Dan dia hidup di tengah-tengah kerajaan dunia berubah menjadi kerajaan surga. Tapi tidak lama kemudian kerajaan sudah seperti surga mulai hancur dan kerajaan dunia ini mulai lemah, mulai kurang lagi. Bayangkan 325 Romawi tidak lagi menganiaya orang Kristen. Tahun 325 Konstantin dengan kuasai kaisar yang tidak bisa dilawan oleh orang lain, panggil gereja dan pemimpinnya
uskup-uskup, pendeta-pendeta, teolog-teolog, semua kumpul di ibu kota daripada kerajaan Romawi yang timur, namanya Konstantin. Bikin rapat, bikin konferensi. Seperti kita mengadakan pendeta kumpul bikin kin. Demikian Konstantin mengumpulkan semua pendeta di kerajaan Romawi untuk bikin kongres besar, menentukan iman kepercayaan. Itu disebut the Council of Constantine in 325. Dan raja menjadi pengkelola, menjadi yang memimpin semua pendeta bermusyawarah untuk mentegakkan iman kepercayaan orang Kristen. Baru 325 berhenti penganiayaan. Tidak ada gereja yang ditutup. Tidak ada pendeta yang dibunuh. Tidak ada orang Kristen dianiaya. Nah, di dalam pikiran sebagian orang berarti dunia makin baik. Kalau dunia makin baik, makin baik, dunia akan jadi apa? Ini pikiran pertama. Dan banyak orang Kristen anggap itulah caranya Tuhan campur tangan ke dalam dunia. Bikin dunia yang rusak menjadi dunia yang baik. Bikin dunia yang benci Tuhan. Bikin dunia yang cinta Tuhan. Bikin dunia yang menganiaya orang Kristen menjadi dunia yang mendorong orang menjadi Kristen. Kalau ini terus jadi, makin baik. Besok akan jadi apa? Jawaban, besok kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Allah. Wah, optimis ya. Kalau dunia makin baik, dunia ini kan makin baik. Pelan-pelan dunia makin baik. Presidennya lebih baik, gubernurnya lebih baik, bupatinya lebih baik, yang korupsi makin kurang. Alangkah indahnya. Alangkah perubahan yang membawa pengharapan yang baru kepada manusia. Nah, ada semacam orang Kristen mulai pikir, the world is changing, the world is going better and better, and finally all the evil and the wickedness of the world will disappear. Setelah dunia makin baik, maka semua kerusakan, kejahatan dunia akan kurang. Dan dunia akan menjadi makin lama, makin dekat, makin lama, makin baik. Akhirnya firman Tuhan merajalela di dunia. Akhirnya gereja makin tumbuh di dunia. Akhirnya kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan. Kerajaan dunia akan menjadi kerajaan dikuasai oleh Yesus Kristus. Dunia menjadi Kristen. Dunia lebih baik. Coba tanya, pikiran ini bagus tak? Jawab saya. Coba semua jawab. Dunia kalau melalui penginjilan, melalui khotbah makin baik, akhirnya dunia menjadi makin Kristen. Baik tak? Baik ya? Jawab lagi, baik tak? Kalau baik, mungkin tak? You mesti jawab loh. Tak bisa, tak tahu. You sebagai orang Kristen mesti mengetahui di dunia ini ada semacam orang Kristen yang percaya itu. Percaya apa? Percaya dunia ini akan berubah. Makin di Injil, makin di khotbah, makin banyak orang Kristen. Akhirnya seluruh dunia berubah menjadi kerajaan Tuhan. Baik tak? Sekarang dah jawab ya. Baik tak? Mungkin tak? Mulai cabang ya. Ada yang bilang mungkin, ada yang bilang tidak mungkin. Saudara-saudara, dunia Kristen mempunyai tanggapan berbeda. Semacam orang pikir, it is possible the church will change the world. The world will be renewed. And the more and more the gospel is preached, the word of God is accepted, dunia akan menjadi kerajaan surga. Dunia akan menjadi kerajaan Tuhan. Dan pikiran semacam ini berada di gereja mana? Apakah gereja reform? Percaya kita terus kapin, kita terus KKR regional, kita terus berkhotbah. Nah, di seluruh Indonesia menjadi orang Kristen. Seluruh Indonesia menjadi baik.
Dan Kristen tidak lagi dianiaya. Kesulitan tidak dialami. Dan seluruh Indonesia akan menjadi negara yang paling baik di dunia. Karena kita mengabari Injil. Kita berjasa besar untuk merubah dunia. Saya tanya, adakah gereja yang mempunyai pikiran seperti ini? Ada tidak? Dah jawab. Ada tidak gereja yang pikir seperti ini? Ada tidak? Yang bilang ada, coba angkat tangan. Gereja apa itu? GRI? Bukan. Gereja apa? Saudara kita mati-matian, khotbah mempengaruhi seluruh Indonesia makin baik. Akhirnya menjadi kerajaan surga. Benarkah? Tidak. Tidak mungkin dunia melalui penginjilan berbuat baik akhirnya menjadi kerajaan surga. Dunia akan tetap berdosa melawan mayoritas meninggalkan Tuhan. Hanya sebagian yang menjadi orang Kristen. Setelah mereka menjadi orang Kristen, mereka mengalami pergumulan. Mereka mulai konflik di dalam kedua kerajaan. Mereka mulai susah mengikuti Tuhan. Mereka harus pikul salib. Mereka harus menyangkal diri. Mereka harus dianiaya supaya boleh hidup suci. Tuhan membiarkan dunia terus berada di dalam konflik. Dua kerajaan. Kerajaan dunia yang jahat. Dan kerajaan surga yang dinanti. Dan orang Kristen siang malam berdoa. Bapa kami yang berada di surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di dunia seperti surga. Doa Bapa kami tidak perlu dirubah. Doa Bapa kami harus diucapkan oleh setiap orang Kristen, setiap gereja dan setiap zaman. Lalu engkau mengatakan, kenapa Tuhan tidak mau merubah dunia ini? Bukankah Alkitab mengatakan, the kingdom of this world will become the kingdom of God and of His Christ. The kingdom of this world is become the kingdom of God and of His Christ and of His Christ. Lagu yang indah dari Mesias diambil dari ayat firman Tuhan di dalam Wahyu. Bukankah ini kehendak Tuhan? Bukankah ini rencana Tuhan yang pasti terjadi pada akhir? Dunia, kerajaan jahat akan berubah menjadi kerajaan Tuhan dengan kerajaan yang sempurna dan baik adanya. Bukankah ini sudah dinubuatkan di Alkitab? Bukankah ini sudah tertulis dalam kitab Wahyu? The kingdom of this world will become the kingdom of God and of His Christ. Memang sudah ditulis, pasti terjadi. Lalu saya mau tanya, kapan? Kapankah kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan Allah? Dua pikiran semacam pelan-pelan akan makin berubah, makin menjadi, sehingga kita sedang di tengah-tengah proses. Mari kita berdoa, kita bikin kerajaan Allah makin tumbuh, makin berubah, makin besar. Dan akhirnya seluruh dunia jadi kerajaan Allah. Ini teori pertama. Teori kedua, dunia tidak pernah terlalu berubah. Mayoritas yang melawan Tuhan tetap melawan Tuhan. Dan mereka terus tunggu sampai satu hari mendadak Yesus kembali. Waktu Tuhan Yesus kembali, dia berubah semuanya. Baru saat itu yang berontak, yang membangkang akan dihukum dan dia menjatuhkan kerajaan dari surga ke atas bumi. Seluruh kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah. Yang mana yang benar? Gereja mesti menganut prinsip yang mana? Dan sekarang di seluruh gereja, khususnya Indonesia, gereja yang mana yang setuju teori pertama bahwa seluruh gereja merubah akan menjadi kerajaan Allah melalui
sistem alamiah melalui perubahan terus-menerus. Atau teori yang kedua, tidak mungkin berubah sampai Tuhan datang baru berubah. Sekarang saya mau tanya, Anda yang ikut kebaktian di sini, engkau percaya dunia sedang berubah makin lama makin baik menjadi kerajaan surga? Yang percaya ini angkat tangan. Satu pun tidak ada ya. Saya tanya lagi, engkau percaya kita tidak bisa menunggu? Kita hanya bisa dengan iman memandang kepada Tuhan. Sampai satu hari bukan melihat perubahan dunia sampai menjadi kerajaan Tuhan. Tapi Tuhan akan menurunkan kerajaan dari surga dan merubah dunia menjadi kerajaan surga. Yang percaya ini coba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan di mana kamu? Saudara-saudara, sekarang saya kasih tahu, ada gereja yang percaya sedang berubah, penginjilan sedang berhasil. Pelan-pelan, kerajaan dunia akan menjadi kerajaan surga. Tetapi ada gereja kayak ini, gereja yang menganggap tak mungkin manusia merubah dunia. Dunia akan terus rusak, terus meninggalkan Tuhan, terus sombong, congkak, egois, dan makin menganggap diri berjasa. Sampai Tuhan datang dengan pukulannya, dengan penghakimannya, baru merubah dunia menjadi kerajaan surga. Itu gereja reform. Gereja optimisme yang palsu, yang kelihatan giat melayani, bekerja dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mengabari Injil. Mereka kira mereka akan merubah dunia. Mereka kira mereka diberkat Tuhan. Mereka kira janji Tuhan semua untuk mereka. Mereka percaya hujan daripada springtime. Mereka percaya ada gereja pada autumn, yaitu waktu penuaian belum datang, hujan keras. Nak akan bikin gereja menjadi bertobat, menjadi orang yang menerima berkat dari Tuhan, jadi kerajaan surga. Gereja semacam itu selalu lebih giat mengabari Injil. Karena kegiatan mereka didorong oleh optimisme, didorong oleh kegiatan mengharap kerajaan Allah tiba. Maka mereka sungguh-sungguh kerja berat. Herannya ya, gereja reform tidak percaya itu. Tapi ada gereja reform yang kerja berat, kerja sekuatnya untuk mengambil Injil. Gereja reform Injili. Kita adalah satu gereja yang langka. Gereja yang sangat berbeda dengan umum. Gereja yang tidak sama dengan prinsip umum di dalam seluruh dunia. Kita percaya kita tidak bisa merubah dunia. Tapi kita percaya kita harus giat mengabari Injil. Kita percaya kita tidak bisa jadikan kerajaan dunia kerajaan Allah. Tapi kita sangat mengharap kerajaan Allah tiba. Dan kita kerja berat untuk menunggu kedatangan hari itu. Tuhan akan interupsi. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan merubah dunia ini dengan kuasa mendadak. Jadikan kerajaan dunia kerajaan Tuhan Allah. Gereja yang langka seperti gereja kita. Ada mereka yang gereja yang sangat unik. Gereja yang mengerti isi hati Tuhan. Tahu tidak mungkin, tapi tetap melakukan. Karena kita percaya Tuhan mau memberkati orang yang beriman kepada Dia. Dan Tuhan mau menyertai orang yang mengerjakan dengan berat, dengan tekun pekabaran Injil. Meskipun kita mengetahui bukan kita yang bisa merubah dunia. Nah saudara-saudara, ini semua pendirian pendapat berbeda di antara dua kingdom ini berada di dalam konsep dari Augustinus. Maka Augustinus berusaha untuk membicarakan bagaimana melihat, melaksanakan dan menyatakan kehendak Tuhan di dalam dunia sementara ini. Di dalam dunia yang sementara, dosa, banyak perlawanan terhadap Tuhan. Tapi Augustinus percaya the kingdom of God will come. Saudara bayangkan, di tengah-tengah zaman yang tadinya
pesimis, mendadak menjadi optimis. Dan dia melewati zaman itu, tidak lama kemudian dia melihat sendiri menjadi pesimis lagi. Dan tengah-tengah pengalaman seperti ini, Agustinus bagaimana menghadapi pimpinan Tuhan. Bagaimana menangkapi perubahan zaman. Bagaimana menjelaskan antara the kingdom of God and the city of man. Bagaimana mengerti pimpinan Tuhan di dalam sejarah. Bagaimana mengerti sejarah akan binasa seperti apa. Semua ditangani oleh dia. Agustinus seorang teolog yang besar sekali. Teolog yang pikirannya dalam sekali. Teolog yang bertugas, bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu interpretasi sejarah untuk mempengaruhi ribuan tahun. Saya sangat menghormati Agustinus. Saya sangat kagum dengan pengertian dia dan pengajaran dia. Saudara-saudara, di dalam buku The City of God, apa yang dikatakan oleh Agustinus, kita tidak terlalu jelas seluruhnya. Tetapi di tengah-tengah zaman dia, sampai 1000 tahun kemudian, kerajaan Romawi hancur di Jawa Islam. Di dalam proses makin lama, makin luntur. Dan kekristenan seperti dikalahkan oleh Islam. Dia sudah siap hati untuk bagaimana menjadi orang Kristen yang setia. Saudara-saudara, pada tahun 500 lebih, yaitu setelah Agustinus mati tidak lama, gereja terbesar di dunia dibangun di Istanbul. Waktu itu namanya Konstantinopel. Istilah Konstantin nama seorang kaisar. Konstantin the Great. Dia menjadikan kaisar Romawi dari penganiaya menjadi pendukung kekristenan. Konstantin merubah situasi seluruh sejarah gereja. Konstantin memberhentikan penganiayaan dan mendorong terbesar supaya gereja berdiri. Sebelum dia mati, dia sendiri merendahkan diri dan mengatakan, saya bukan menganiaya gereja. Saya sendiri perlu Tuhan Yesus, perlu pengampunan dosa, dan saya minta dibaptiskan. Sebelum Konstantin mati, dia dibaptiskan. Sesudah itu gereja berkembang di seluruh dunia. Makin lama makin banyak. Orang Kristen tadinya ketakutan Romawi. Beribadah di bawah tanah. Di katagum yang sudah saya pernah bicara kepada Anda. Saudara, akhirnya semua masuk. Keluar dari bawah tanah. Naik ke atas bumi. Dan bangun gereja besar-besar. Tahun abad ke-6, Justinian pertama membuat gereja terbesar. Yang domnya 36 meter. Yang gedungnya tinggi lebih daripada 20 susun. Ini gereja terindah. Dom terbesar mengisi manusia yang banyak sekali di Istanbul. Kalau bisa coba ditunjukkan foto Hagia Sophia yang di Istanbul yang didirikan 1600-an yang lalu. Selama lebih 1500 tahun mengalami gempa bumi 3 kali. Tapi gereja itu tidak rusak, gedung itu tidak ambruk. Nah ini Hagia Sophia, gereja yang paling besar 1600 tahun yang lalu. Domnya 36 meter. Tidak lebih besar dari dom kita 83 meter. Tapi gedung di dalamnya lebih besar dari ini. Setelah tahun 1453 menyerang kota ini. Hancurkan Kristen. Dan sesudah itu dia masuk ke gereja ini. Waktu dia melihat gedung yang begitu besar. Begitu tinggi. Begitu mewah. Dia kaget. Dia kagum. Dan dia mengatakan, jangan robohkan. Ini tempat ibadah orang Kristen kepada Tuhannya. Dan mari kita bikin satu yang lebih besar dari ini di sebelahnya. Dan kira-kira 300 meter dari sebelah Istanbul ini
adalah Blue Mosque. Kalau bisa ditayangkan, Blue Mosque hampir sama modelnya. Baru pertama kali menjadi masjid pertama di dunia. Yang modelnya juga dom. Mirip, tetapi yang tadi 4 minaret, ini 6 minaret. 2 ini bersaingan. Satu di kanan, satu di kiri. 136, 132. Waktu itu Muhammad II mengatakan, bikin satu masjid pakai porselin keramik yang warna biru. Jadi ini disebut Blue Mosque. Kalau engkau pergi ke Istanbul, tidak boleh tidak mengunjungi 2 bangunan ini. Nah, satu di kanan, ini Blue Mosque di sini. Yang jauh itu, yang merah, itu Hagia Sophia. Inilah satu tempat di mana kebudayaan 2 agama bertemu bersama. Yang satu dibikin abad ke-6. Yang satu dibikin abad ke-15. Beda 900 tahun. Sama-sama di kota Istanbul. Saudara-saudara, kalau engkau pergi harus lihat 4 hal. Pertama, Hagia Sophia. Kedua adalah Blue Mosque. Ketiga adalah Pasar Agung. Dan keempat adalah Istana Topkapi. Waktu itu saya belum pergi. Tapi kalau saya pergi satu tempat, selalu saya pelajari dulu baru pergi. Bukan main-main, jalan-jalan pulang lalu beli kartu saya sudah pernah ke sini untuk sombong. Tidak. Mempelajari maknanya, kunjungi tempat itu. Nah, ini adalah dalamnya gereja yang besar itu. Yang bikin kagum raja yang namanya Muhammad II. Setelah dia merobohkan Kristen, dia akhirnya memakai tempat itu menjadi museum. Saudara-saudara, di dalam keadaan perubahan negara, Augustinus sendiri melihat kerajaan dunia pernah seperti menjadi kerajaan surga. Tetapi sesudah itu kekristenan mulai luntur, mulai kurang, dan dunia mulai merambat kembali ke dalam dunia kerajaan Tuhan. Maka di tengah-tengah kesulitan perubahan-perubahan ini, Agustinus memikirkan apa artinya City of God, apa artinya kerajaan Allah. Dan dia percaya bukan di atas dunia ini, juga bukan mengalami penginjilan kita akan merubah seluruh dunia. Harus setia kepada Tuhan dan harus pegang doktrin yang benar. Pikiran 2 kingdoms, pikiran kerajaan dunia dan kerajaan Allah, ini sangat mempengaruhi perkembangan sejarah gereja dan bagaimana orang Kristen harus bertindak, harus menjadi anggota kerajaan Allah yang sejati. Dan dia akhirnya menemukan caranya adalah membela kebenaran melalui apologetika. Apologetika berarti membela iman kepercayaan orang Kristen, melawan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang menyerang, memalsukan, yang menghancurkan iman orang Kristen. Saya percaya apologetika yang paling kuat, yang paling bermutu dimulai dari Agustinus. Ini pengaruhan dan pembaruan kekristenan yang luar biasa. Sebab di dalam pikiran Agustinus, dia mengetahui di dalam iman yang kita terima dan di dalam filsafat yang dipegang oleh dunia, itu mungkin mempunyai persatuan. Dengan logika yang kuat, membela iman yang sejati. Ini tugas orang Kristen. Sehingga apologetika dimulai dengan tulisan yang penting yang dikerjakan oleh Agustinus. Di dalam The City of God, The Civitas Dei, di dalamnya dia mengatakan kesalahan Manikaisme, kesalahan Neoplatonisme, kesalahan campuran iman yang tidak beres dengan firman Tuhan yang murni. Dan dia menganalisa satu-satu. Kelemahan Manikaisme itu apa? Kelemahan Neoplatonisme apa? Kelemahan Novasianisme itu apa? Dia terus membela
dan dia menjadi pembela kebenaran yang paling utama di dalam sejarah. Ini pengaruh Augustinus. Saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Augustinus terus mempunyai peranan mempengaruhi kekristenan dengan pembaruan yang tidak berhenti-henti. Saudara-saudara, saya hari ini akan berhenti di dalam bagian-bagian seperti ini. Sesudah itu kita meneruskan pengaruh doktrin dari Augustinus untuk membimbing perjalanan sejarah kekristenan melalui tulisan buku yang ketiga, yaitu On Trinity, mengenai Allah Tritunggal. Mengapa dengan buku ini mempengaruhi sejarah? Karena iman Kristen kalau bukan percaya kepada Allah Tritunggal, kita mungkin menjadi mempercayai Allah satu tidak tri, juga mempercaya Allah tri tiga satu. Jadi hanya Tritunggal yang betul-betul menjamin iman Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, harus mengerti jelasnya mengapa tri dan tunggal. Reform mempunyai kepercayaan meskipun dunia tidak dirubah oleh kita, tapi kita boleh ikut merubah dan dengan kesetiaan melayani Tuhan, menunggu Yesus datang kembali, seluruh dunia akan berubah. Waktu itu kita tidak kecewa karena kita menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Sampai di sini hari ini kita sekarang mau masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala dan saya minta Pendeta Harley naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa untuk minta Tuhan memberi kasihan, memberikan berkat dan membimbing kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setiamu. Dan ketika Engkau memanggil kami dan menebus kami, ajarlah kami terus dengan setia menjalankan kebenaran dan firman-Mu. Bukan untuk mencari sebuah pengharapan yang sementara atau pengharapan palsu, tapi kami percaya Kristus akan datang kembali. Dan biarlah kami tetap setia untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa dan bengkok. Hati kami boleh tetap teguh berdiri dengan firman-Mu. Teguhkan kami umat-Mu. Ajar kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Pimpin setiap kami, berkati kami gereja-Mu, permuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.